Ada kalanya hidup tidak memberi jawaban, tapi diamnya kehidupan seringkali adalah panggilan bagi kita untuk mulai mendengar suara dari dalam. Hidup bukanlah jalan lurus yang penuh bunga, melainkan labirin waktu yang menuntut kita untuk terus mencari arah. Meski cahaya kadang tak terlihat, di setiap langkah ada rintangan. Di setiap senyum ada luka yang disimpan rapi. Dan di balik setiap luka, terselip harapan yang mungkin nyaris mati tapi belum padam sepenuhnya. Kita semua berjalan dalam dunia yang tak selalu memberi keadilan. Yang bekerja keras tidak selalu dipuji. Yang jujur seringkali tertinggal. Yang baik malah disalahkan. Dan yang paling mencintai justru paling sering dikhianati. Lantas, apakah hidup ini adil? Mungkin tidak. Tapi bukan keadilan dunia yang kita kejar, melainkan kedewasaan jiwa. Ada masa ketika tubuh ingin menyerah dan hati ingin berhenti percaya. Saat orang-orang yang kita bantu justru melupakan kita. Saat doa yang terus diucap seperti dilempar ke langit yang bisu. Tapi di sanalah sebenarnya kita sedang diuji. Bukan diuji untuk menyerah, melainkan diuji untuk tumbuh. Hidup bukan tentang menang atau kalah, melainkan tentang bagaimana kita tetap berdiri dalam badai, tetap mencintai dalam luka, dan tetap berharap meski harapan terasa bodoh. Karena sejatinya, yang paling kuat bukanlah mereka yang tak pernah jatuh, melainkan mereka yang jatuh. Remuk, ditinggalkan, tapi tetap memilih bangkit dan berjalan meski sendiri. Ada yang bangun setiap pagi, bukan karena mimpi yang membakar semangat, tapi karena kenyataan memaksa untuk tetap hidup. Mereka yang tubuhnya lelah, tetapi tidak punya pilihan selain melangkah. Bukan karena kuat, tetapi karena hidup tidak menawarkannya kesempatan untuk lemah. Betapa banyak dari kita yang tersenyum, padahal hati sesak oleh luka yang tidak pernah sempat dibahas tuntas. Kita belajar menyembunyikan rasa sakit, seperti pelukis yang menutup goresan salah dengan warna cerah. Kita belajar menjadi kuat bukan karena kita ingin, tapi karena kita harus. Namun, hidup yang keras bukanlah kutukan. Ia adalah guru. Setiap tetes peluah adalah pelajaran. Setiap air mata adalah tinta yang menulis kebijaksanaan dalam diam. Mereka yang paling dalam lukanya seringkali adalah mereka yang paling lembut hatinya. Karena mereka tahu bagaimana rasanya patah dan memilih untuk tidak mematahkan. Hidup tidak pernah menjanjikan kemudahan. Tidak ada satupun kitab kehidupan yang menuliskan bahwa perjalanan ini akan mudah. Bahkan bunga pun harus merobek tanah agar bisa melihat matahari. Dan air mata ibu saat melahirkan adalah bukti bahwa permulaan kehidupan datang dari rasa sakit. Jadi mengapa kita selalu berharap bahwa kebahagiaan akan datang tanpa perjuangan? Kita lupa bahwa indahnya cahaya hanya bisa dinikmati setelah gelap. Kita lupa bahwa senyum paling tulus justru lahir dari orang yang pernah kehilangan segalanya namun tetap memilih untuk bersyukur. Seringkali kita mengukur hidup dari apa yang tampak, harta, pencapaian, pengakuan. Tapi hidup tidak seharusnya diukur dari apa yang dimiliki, melainkan dari bagaimana kita tetap menjadi manusia di tengah kekacauan dunia. Karena di tengah dunia yang bising ini, kadang yang paling berharga adalah kemampuan untuk duduk diam, mendengar suara hati sendiri, dan bertanya, apakah aku masih setia pada nilai-nilai yang kuyakini? Luka yang tidak membunuh membentukmu. Ada jenis luka yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata.
bukan karena tak mampu, tapi karena tak ada bahasa yang cukup adil untuk menggambarkannya. Tapi luka itu diam-diam membentuk kita. Luka membuat kita berhenti menuntut pengertian dari orang lain dan mulai membangun kekuatan dari dalam. Kita menjadi lebih bijak, bukan karena kita tahu segalanya, tapi karena kita pernah berada di titik terendah dan sadar bahwa manusia paling kuat adalah mereka yang bisa tetap lembut setelah disakiti. Dan pada akhirnya, bukan luka itu yang menyiksa kita, tapi bagaimana kita memilih menyikapinya. Luka bisa menjadi racun jika kita membiarkannya membusuk. Tapi ia juga bisa jadi cahaya jika kita menjadikannya pelajaran. Harapan yang tidak mati. Menerima diri apa adanya. Hidup sering membuat kita merasa tidak cukup. Tidak cukup cantik, tidak cukup pintar, tidak cukup sukses. Tapi kenyataannya, kita tidak dilahirkan untuk menjadi versi sempurna dari ekspektasi orang lain. Kita hanya perlu menjadi versi paling jujur dari diri kita sendiri. Karena ketenangan tidak datang dari pencapaian luar, tapi dari penerimaan dalam. Ketika kamu berhenti berpura-pura, ketika kamu bisa melihat bayanganmu sendiri tanpa rasa malu, di sanalah kamu benar-benar bebas. Berhentilah membandingkan langkahmu dengan orang lain. Setiap orang punya waktunya masing-masing. Bunga mawar dan bunga matahari tidak mekar di waktu yang sama. Tapi keduanya tetap indah saat waktunya tiba. Belajar melepaskan. Tidak semua yang kita perjuangkan akan kita miliki. Dan itu tidak berarti perjuanganmu sia-sia. Kadang Tuhan hanya ingin kamu belajar bahwa mencintai tidak harus memiliki. Bahwa memberi tidak selalu dibalas. Dan bahwa melepaskan adalah bagian dari perjalanan menjadi dewasa. Belajar melepaskan bukan berarti berhenti mencintai. Tapi belajar bahwa cinta sejati tidak menuntut kepemilikan. Bahwa terkadang, yang paling kita cintai justru harus kita lepaskan demi kebaikan yang lebih besar. Dan saat kamu belajar melepaskan, kamu akan menemukan ruang kosong dalam hati yang akan diisi oleh kedamaian yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Tetap lanjut, meski perlahan. Kamu tidak harus cepat, tidak harus menang, tidak harus mengerti semuanya sekarang. Kamu hanya perlu tetap berjalan. Langkah kecil pun tetaplah langkah. Bahkan jika kamu hanya bisa merangkak hari ini, itu tetap kemajuan. Jangan remehkan kekuatan hari-hari yang terlihat biasa. Karena justru dalam hari-hari itulah karakter kita dibentuk. Dalam bangun pagi yang berat. Dalam pekerjaan yang tak selesai-selesai. Dalam sabar yang terus diuji. Hidup bukan soal lari tercepat. Tapi soal siapa yang tetap berjalan meski kaki berdarah. Dan selama kamu belum berhenti, selama kamu belum menyerah, kamu masih dalam jalur kemenanganmu sendiri. Menutup hari dengan syukur. Saat malam tiba, dan kamu menutup hari dengan kelelahan yang tak terucapkan. Jangan lupa untuk bersyukur, karena kamu telah bertahan. Kamu telah melewati satu hari lagi, meski banyak alasan untuk menyerah. Syukur bukan hanya untuk hal-hal besar, tapi juga untuk napas yang masih berhembus, tubuh yang masih bisa berdiri, dan hati yang meski retak masih sanggup mencintai dunia yang kadang kejam ini. Hidup memang tidak selalu adil, tapi hidup selalu memberi ruang bagi mereka yang mau melihat lebih dalam. Dan selama kamu masih bisa menemukan satu alasan untuk tersenyum, berarti kamu masih punya kekuatan untuk melanjutkan. Kuat, dan bila suatu hari kamu lelah, ingatlah, kamu telah bertahan sejauh ini.
Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu lebih kuat dari yang kamu kira. What? Langit tidak pernah menolak hujan. Maka jangan tolak kesedihan. Karena setelah hujan, akan ada pelangi. Setelah luka, akan ada makna. Anehnya, meski berkali-kali dikhianati,